Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang memasarkan properti secara offline dan online. Memasarkan properti bisa dilakukan secara offline dan juga bisa secara online. Pemasaran offline tidak jauh-jauh dari beriklan di media cetak, membuat marketing tool fisik baik berupa brosur, pamflet, leaflet, baliho, spanduk, dan lainnya. Intinya adalah mengkomunikasikan produk-produk kita kepada halayak dengan media atau secara langsung. Halnya pemasaran dengan media daring, produk dipasarkan melalui internet. Baik dipasarkan dengan melisting di portal jual beli properti atau property marketplace site. Selain itu bisa juga dengan membuat website khusus. Membuat website khusus pun masih ada pilihan, yaitu dengan membuat di situs gratisan atau yang berbayar. Intinya banyak sekali sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk memasarkan properti. Mari kita lihat satu persatu. 1. Sebar brosur. Jurus pemasaran perumahan dengan membuat brosur seperti menjadi membaca kitab suci bagi umat beragama. Hukumnya wajib. Brosur merupakan media yang sangat praktis untuk mengkomunikasikan tentang produk kita kepada konsumen. Memang ada developer yang out of the box yang tidak menggunakan brosur dalam pemasaran produknya, tetapi yang berani seperti ini tidak seberapa. 2. Bikin spanduk, baliho, billboard. Setali 3 uang dengan brosur, spanduk, baliho, dan billboard juga merupakan marketing tool yang wajib bagi developer. Terasa hambar jika perumahan yang sedang dipasarkan tanpa dilengkapi spanduk dan kawan-kawannya. Media promosi ini berguna lebih untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ada perumahan yang sedang dipasarkan, karena media ini merupakan media outdoor di tengah keramaian. 3. Bikin umbul-umbul. Setali 3 uang lagi dengan media-media promosi di atas, umbul-umbul juga merupakan media promosi outdoor. Perbedaan dengan spanduk, baliho, dan billboard hanya pada desain dan penempatan. Jika spanduk, baliho, dan billboard bisa berlokasi di mana saja, maka umbul-umbul ditempatkan di lokasi proyek. Kesan yang ingin ditimbulkan dengan pemasangan umbul-umbul ini adalah suasana yang meriah dan memberikan pesan bahwa proyek betul-betul ada dan sedang berjalan. 4. Bikin event pameran. Pameran bisa dibuat di lokasi keramaian seperti pasar, mal, atau kantor tertentu yang sudah ditetapkan sebagai target market. 5. Direct selling. Merupakan penawaran langsung kepada pangsa yang dituju. Direct selling bisa dilakukan dengan mengundang calon konsumen dengan surat resmi, bisa juga dengan mendatangi target secara langsung dan minta izin mempresentasikan produk kita. Sesuai dengan arti katanya, bahwa penjualan dengan direct selling adalah penjualan secara langsung kepada target market yang dituju. Direct selling bisa dilakukan dalam bentuk presentasi kepada beberapa calon konsumen, penawaran one-on-one, atau mengirim surat penawaran atau undangan langsung. Direct selling dengan presentasi. Presentasi bisa dilakukan jika Anda memasarkan kepada sekumpulan orang seperti anggota organisasi, pegawai suatu kantor pemerintah atau swasta, jamaah pengajian, dan lain-lain. Sebelum presentasi diadakan tentu ada langkah-langkah persiapan seperti mengajukan penawaran presentasi kepada pimpinan rombongan atau siapapun yang dapat mengumpulkan massa. Jika target pasar berupa pegawai,
bisa dilakukan dengan cara mengirimkan penawaran kepada instansi tempat mereka bekerja. Biasanya bagian yang mengurus tentang penawaran seperti ini adalah koperasi karyawan, tapi tidak mutlak juga ini urusan Kopkar. Silahkan hunting ke kantor yang jadi target. Direct selling dengan one-on-one presentation. Lain halnya dengan penawaran one-on-one, di mana penawaran ini dilakukan secara langsung kepada orang yang dituju. Presentasinya tidak perlu secara formal, sambil ngobrol pun oke. Misalnya perumahan yang Anda bangun tidak jauh dari pasar, maka target pasar yang dituju adalah para pemilik toko yang ada di pasar. Jika target pasar Anda adalah karyawan pabrik, maka bisa juga Anda lakukan penawaran langsung ke tempat para pekerja biasa kumpul. Jika lokasi perumahan Anda berada di dekat kampus, maka Anda bisa lakukan penawaran secara langsung kepada dosen-dosen atau kepada orang tua mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Direct selling juga bisa dengan surat. Selanjutnya, penawaran juga bisa Anda lakukan dengan cara mengirimkan surat penawaran kepada orang yang dituju. Jika penawaran dilakukan dengan cara ini, maka dalam surat penawaran tersebut harus memuat informasi awal tentang perumahan Anda. Tidak perlu detail, cukup berupa brosur standar. Surat penawaran sebaiknya langsung tertuju kepada si calon konsumen dengan menulis namanya secara benar. Dengan demikian, si penerima merasa dihargai dengan adanya personal touch tersebut. 6. Posting saja membabi buta di Facebook atau medsos lainnya. Facebook merupakan media sosial gratisan yang diperbolehkan kita memposting apapun dan kapanpun. Selama postingan sesuai dengan Term of Service atau TOS, mereka nggak masalah beriklan sepanjang hari di Facebook, tetapi dalam bentuk postingan status. Pokoknya, posting terus barang dagangan tiap hari. Medsos lain yang cukup efektif adalah WhatsApp, yang memberi pengguna sangat banyak di Indonesia. Bergabunglah di grup-grup WhatsApp bisnis atau grup apapun dan posting di situ. Selain dengan Facebook dan WhatsApp, beriklan dengan memanfaatkan BlackBerry Messenger atau BBM juga memberikan dampak yang bagus. Bahkan dampaknya lebih baik karena bisa pasang status gonta-ganti tiap detik dan setiap pergantian itu akan muncul terus di feed-nya teman BBM kita. Jika ada yang tertarik, maka teman tersebut akan menanyakan yang distatuskan. Lebih ekstrim lagi, kirim pesan broadcast kepada seluruh kontak kita tiap hari. 7. Email marketing. Mirip-mirip dengan beriklan di media sosial. Beriklan dengan email adalah menawarkan produk kita secara langsung melalui email. Tentu saja Anda harus memiliki alamat email tujuan terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan email dari calon konsumen? Cara yang paling mudah adalah dengan cara membuat form di buku tamu, di mana salah satu informasi yang diminta kepada calon konsumen adalah alamat emailnya. Cara selanjutnya adalah dengan cara membuat website. Kemudian di website tersebut dibuat form pengunjung agar bersedia mengisi alamat emailnya. Supaya pengunjung mengisikan alamat emailnya, jangan lupa berikan sesuatu yang gratis seperti e-book yang kira-kira bermanfaat buat pembaca. Bisa juga rangsangan akan dikirimkan newsletter secara berkala jika mereka bersedia mengisikan alamat emailnya. 8. Bikin blog. Membuat blog merupakan cara efektif untuk memasarkan produk kita.
Blog bisa dibuat secara gratisan di blog platform yang menyediakan layanan blog seperti blogdetik.com, blogspot.com, wordpress.com, dan lain-lain. Bisa juga dibuat dengan top level domain atau TLD yang berbayar. Bayarnya berupa beli domain dan sewa hosting. Blog dengan TLD ini lebih dikenal dengan istilah self-hosted. Dengan blog TLD ini dampaknya luar biasa karena memberikan kesan profesional ketimbang di platform gratisan yang terkesan murahan. Ibaratnya punya toko sendiri dibandingkan dengan numpang di toko orang lain. 9. Datangkan traffic ke blog. Sebagus apapun blog kita, tetapi jika tidak ada yang mengunjungi, sama saja bohong. Tujuan kita buat blog adalah supaya produk yang kita tampilkan di blog dapat dibaca oleh orang lain. Mendatangkan traffic bisa dengan posting di Facebook, BBM, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Ada lagi ilmu yang namanya Search Engine Optimization atau SEO untuk mendatangkan traffic ke blog kita, yaitu bagaimana kita mengoptimasi blog kita supaya berteman dengan robot Google dan menempatkan blog kita di bagian atas atau sekurangnya halaman satu Search Engine Result Page atau SERP. 10. Berikan di Google AdWords atau GI. Jika memposting di medsos merupakan cara praktis untuk memasarkan produk kita kepada orang yang menjadi kontak kita, maka beriklan dengan Google AdWords adalah beriklan kepada halayak ramai berupa pengguna internet yang sesuai dengan target pasar yang dituju. GA adalah jenis iklan yang menerapkan metode pay per click atau PPC, bayar per klik, jadi kita akan ditagih Google kalau ada yang klik iklan kita. Anda harus menyiapkan anggaran khusus untuk beriklan di GA. 11. Beriklan di Facebook Ads. Sama dengan beriklan di GM, beriklan di Facebook Ads merupakan salah satu cara memasarkan produk kepada target yang dituju. Pengaturan iklan di Facebook memungkinkan kita hanya tampil pada orang dengan kriteria tertentu. Misalnya, kriteria target market kita adalah orang yang berumur 40 tahun sampai dengan 65 tahun. 12. Beriklan di website jual beli properti. Cara ini gampang sekali karena si pemilik website sudah menyiapkan mekanisme untuk beriklan, termasuk syarat-syarat pelayanan. Ada yang menerapkan membership yang berbayar, ada juga dengan keanggotaan gratis. Search saja di internet. Anda akan menemukan banyak sekali website jual beli properti. 13. Tinggalkan kontak Anda. Setiap Anda beriklan, tinggalkan kontak Anda sehingga peminat dapat dengan mudah menghubungi Anda. Jika diekspor lebih jauh, tentu masih banyak strategi lain yang bisa diaplikasikan. Karena pemasaran bersifat universal, kita boleh menggunakan cara dan tool apapun karena pada dasarnya memasarkan adalah mengkomunikasikan produk kita kepada calon pembeli sebanyak-banyaknya dan setarget-targetnya.